Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul ya dalam acara seremoni MPP-nya Pak Haji Nur Rahman yang akan memasuki masa pensiun di bulan ini ya Pak. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acaranya Pak. Ini mohon maaf dadakan Pak, jadi tidak ada persiapan. Pak Peri dikelop Pak. Lihat contekannya dulu Pak. Live. Baik, untuk acara susunan acaranya saya bacakan dulu Pak. Pertama pembukaan ya tadi sudah kita buka dengan sedikit huru hara Pak dengan Pak Peri karena menentukan siapa yang MC. Kedua sambutan mungkin dari bapak-bapak nanti manajemen yang mewakili dari Temin, mungkin dari Pak Haji Rija nanti memberikan sambutannya. Kemudian dari partner bisnis kita Pak AKY mungkin dari Pak Parman, Pak Haji Parman nanti bisa memberikan sambutannya Pak. Kemudian berikutnya ada pemberian cenderamata dari rekan-rekan sekalian untuk Pak Haji Nur. Lalu ada kesan dan pesan dari perwakilan teman-teman dan rekan kerja Pak Haji Nur mungkin ya selama bekerja sama dengan beliau mungkin ada pesan-pesan dan kesan yang ingin disampaikan. Lalu berikutnya dari kesan dan pesan dari Pak Haji Nur sendiri berkenaan dengan masa kerja yang selama ini dijalani ya Pak sampai dengan masa purna bakti. Kemudian nanti doa dan terakhir foto bersama Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu yang pertama sambutan dari manajemen Temin ya Pak bisa diwakilkan dengan oleh Pak Haji Rija. Waktu kami persilakan Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berharap sih teman-teman AKY ternyata banyak ini juga. Lawan sini kemarin di Sunda saya satu udah AKY saya berapa di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Jadi Pak Nur terima kasih sudah kemarin kita panjang lebar. Terima kasih di sini kemarin penunjukannya kira-kira hampir betul pas AKY di sini Pak. Ya, 21 bulan. Mudah-mudahan apa yang diberikan Pak Nur ke teman-teman baik di Timin maupun di AKY itu dapat bermanfaat. Ada pergi, ada pergi, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah hari ini terakhir ya Pak Nur di Timin masuk ke MPP nanti minggu depan. Tetapi minggu depan tetap masih ngajar Pak Nur. Kemarin saya WA tuh sama TLC ya, Pak Ju bagaimana nih orang Pak Nur masuk ke MPP? Tenang Pak, nanti saya handle. Nah, saya tahu nih teknisnya nanti komunikasi Pak Nur dengan TLC. Nah, harapannya sih aktivitas yang rencana minggu depan itu dikomunikasikan karena dari divisi kita itu tidak ada ini Pak Nur penunjukan untuk mengambil NPP. Jadi jangan sampai nanti ada perbedaan persepsi. Jadi minta tolong dikomunikasikan dan baik agar aktivitas ajar mengajarnya bisa berjalan baik.
Kemudian secara umum pergaulan saya dan Pak Nur udah panjang lebar dari saya pertama masuk 2004. Kemudian untuk Pak Nur di Sumber 1 ya, di Sumber 2 mah jarang ya, Sumber 1 saya GL-nya lagi itu Pak Nur, Pak Parman, Pak Yatno, setelah gitu ya. Nah itu Mbak Bangkalas, lagi masih di sini nih, belum dikirim sama Pak Asis. Ya secara umum saya terima kasih atas nama manajemen dari PBUD. Terima kasih banyak apa yang telah Pak Nur berikan, baik sebagai GL kemudian jadi section, kemudian kita diajarkan gizi sampai terakhir kita juara 1, tapi yang kemarin kita juara 3 ya. Secara sekretariat, mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu biasa dipantun, tapi pantunnya bingung sih. Pantunnya sore-sore makan bebek kalio. Kalau ada lidah kesel, mohon dimaafkan Pak Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Haji Riza atas sambutannya. Berikutnya dari rekan bisnis kita Pak Haji Parman untuk mewakili dari AKY Pak, silakan Pak. Bapak-bapak section, bapak-bapak landhead, group head dan teman-teman sekalian, alhamdulillah tak terasa gitu ya kita bisa berkumpul. Pak Peri, terima kasih usahanya dari 3 bulan yang lalu Pak ya, survei di beberapa tempat jadinya di sini-sini juga. Ya, saya tidak akan cerita masa lalu saya di Temin, tapi saya cerita akan masa selama saya di Sunter 2 ya. Diawali tanggal 10 Oktober ya, 10 Oktober. Sorry, maaf, tanggal 1 Oktober kita bertemu sama Pak Nur dan manajemen Temin, PBOD, itu di kantor pusat AKY di Kelapa Gading. Ya. Kemudian tanggal 10 Oktober, ya alhamdulillah kita bisa menembus masuk area parking Sunter 2 dengan hiruk pikuknya pada saat itu gitu ya. Qadarullah sampai dengan hari ini kurang lebih 21 bulan kita bersama yang pada saat itu dimendomi oleh Pak Nur, Pak Sarno dan teman-teman yang lainnya gitu ya. Itu luar biasa lah. Luar biasanya terutama buat para leader AKY. Mereka itu bertiga sudah 12 tahun Pak di AKY. Ya, dengan hiruk pikuknya waktu kejadian yang sangat luar biasa di Kerawang ya, 12 tahun mereka bekerja ya. Kemudian 10 Oktober dengan suasana dinamika dan pressure yang berbeda ya, maka jadilah brutal mereka ini. Yang brutal itu ada 6 orang Pak, itu berubah mentalnya gitu loh ya. Bagaimana kita menyuntikkan DNA, vitaminnya Temin gitu ya, ke mereka gitu ya. Alhamdulillah terseok-seok ya. Alhamdulillah KPI berjalan dengan baik atas dukungan bapak-bapak sekalian ya. Kemudian semoga jasa-jasa teman-teman ya kita anggap sebagai pahala yang mengalir lah di sini ya, teman-teman yang mengajarkan, member-member yang baru, yaitu sebagai pahala yang mengalir, tidak usah disesalkan gitu ya. Ilmu yang disampaikan ya semoga bermanfaat gitu ya. Saya mewakili manajemen AKY, Pak Peri, Pak Adi Prawiro, titip salam karena sampai jam sekarang masih ada di kantor pusatnya Darmesta Pak. Itu sama Pak Nonami masih meeting. Ya jadi perwakilan titip salam, terima kasih Pak Nur. Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat gitu ya. Saya ngalami fase-fase itu Pak. Ya, enjoy ya. Jangan terima yang macam-macam dulu, yang tadi Pak Ija bilang dari TLC, stop aja dulu Pak. Enjoy.
enjoy aja dulu gitu ya selama 3 bulan di silakan teman-teman yang baru hadir Pak Ferry minta tolong konsumsinya dikasih Pak. Ya. Yang kedua, saya minta maaf Pak, kalau kondisinya seperti ini, kemudian konsumsi yang kami berikan juga ala bebek kaleo gitu ya. Yang awalnya mau di area bebek kaleo, tapi setelah berpikir, yang pertama mungkin tempatnya muat, khawatir sholat maghribnya nggak muat gitu deh. Dan jadi kita ambil dari berbagai sisi, diskusi sama Pak Ferry. Mungkin kalau di yang kedua lebih aman, lebih nyaman tempatnya, kedua parkirnya, yang ketiga sholatnya gitu loh. Demikian kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi Pak Nur, terima kasih, dan teman-teman sekalian terima kasih, khususnya Pak Rija terima kasih. Mohon maaf apabila dari manajemen AKI ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Haji Farman sudah memberikan sambutannya. Kita langsung lanjut aja Pak ke acara berikutnya, pemberian cindera mata Pak untuk Pak Haji Nur. Mungkin Pak Ferry bisa dibantu Pak. Pak Haji Nur, silakan Pak maju ke depan Pak. Ya tahu kalau ini nggak paham nggak ada wadahnya, benar ada wadahnya. Biar teman-teman lihat ini apa tadi? Apa tadi jatuh? Memberikan cindera mata tersebut untuk Pak Haji Nur. Jangan dia coklatnya Pak, dia dapatnya coklat apa itu? Boleh Pak, mungkin sekalian aja Pak sesi foto Pak untuk menghemat waktu Pak. Ya Pak Haji Nur, sedikit. Jangan. Nanti kalau pas foto bareng ini lagi dibuang gitu. Ya itulah sedikit kenang-kenangan Pak Haji Nur dari rekan-rekan. Jangan dilihat dari nilainya Pak, tapi pesan yang bisa kita berikan untuk Pak Haji Nur. Berikutnya mungkin apa ya, selama bekerja sama dengan Pak Haji Nur, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pesan dan pesannya selama mungkin teman-teman pernah ada yang bareng atau memang bekerja sama dengan Pak Haji Nur, mungkin perwakilan ya Pak untuk ini mungkin bisa disampaikan Pak Ferry. Silakan Pak untuk menyampaikan pesan dan pesannya. Silakan. Pak, terima kasih Pak. Bicara tentang kesan dan pesan ya untuk Haji. Jadi untuk kesan itu banyak lah kesannya sama Pak Haji. Mana waktu saya kenal Pak Haji itu di 2006 waktu pindahan dari Sentel 1, saya nggak diajak ke Kerawang yang 2004 itu, terus pindah ke Sentel 2 ketemu Pak Haji Nur. Itu awal mula saya kenal sama Pak Haji Nur. Banyak lah pokoknya, nggak bisa diceritakan.
Ada kesan. Kan beliau sangat penyabar lah intinya, penyabar dan mengayomi pada saya gitu, juga kita semua. Dan untuk pesannya tetap semangat Pak, jaga kesehatan, dan saya juga mohon maaf cuman hanya ini yang dapat saya lakukan Pak di menjelang MPP Haji. Itu aja Pak dari saya. Penerapan. Ada itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Pak. Mungkin kalau dari saya Pak sedikit menambahkan ya ke kesan dan pesannya saya pribadi terhadap Pak Haji Nur ya. Karena dari awal saya masuk sebagai karyawan kontrak, selain saya dengan Pak Haji Parman pertama kali, juga dengan Pak Haji Nur ya, bekerja sama di Sumber 1 ya, dari Sumber 2 ke Sumber 1. Ya, banyak ilmu yang saya dapat Pak dari Pak Haji Nur. Pak Haji Nur ini kalau saya katakan orangnya kalem ya Pak, tapi kalau kayak orang tua ngayomi lah Pak kalau saya bilang. Jadi beliau mau untuk bercerita tentang perjalanan hidupnya gitu, atau kisah hidupnya Pak dengan member-member. Jadi banyak yang bisa kita ambil pelajaran ya dari cerita beliau untuk kehidupan kita juga ya. Terus juga ada satu kata ya yang mungkin teman-teman sering dengar dari Pak Haji Nur, dan saya sering dengar juga sampai sekarang juga masih keingatan ya, kalau Pak Haji Nur lagi ada problemnya di land, sedikit panik ya Pak, itu ucapan yang beliau katakan, waduh ngalamat nih. Nah itu ciri khas buat saya ya terhadap beliau. Ngalamat pokoknya, ngalamat ini tidak ada problem. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan untuk Pak Haji Nur. Saya pribadi mohon maaf Pak apabila selama ini sikap atau perkataan saya ada yang kurang berkenan. Mohon dibuka pintu yang maaf yang seluas-luasnya Pak. Mungkin perwakilan berikutnya satu lagi Pak Sanit mungkin Pak. Sebagai Pak Lurah nih. Udah banyak nih Pak. Saya nggak lancar karena tertekan mau di sini. Dia masuk TV, kita jalan-jalan. Saya pantun, pergi ke Mayoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Nur, terima kasih Pak atas bimbingannya. Sama kami yang di Center 2 waktu itu proyek KKY, dari mulai dari report teman bot itu Pak Haji Nur yang bimbing Pak. Kemudian juga sampai KKY itu berjalan secara baik ya Pak. Saya ingat banget Pak Haji Nur kalau waktu itu bilang, ini kok guru cari murid gitu Pak. Jadi memang karakternya beda Pak sama Itemin, tapi Pak Haji Nur mampu lah Pak, mampu mengendalikan semua dan sampai sekarang berjalan dengan baik. Mungkin dari saya itu Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak Haji Nur semoga diberi kesehatan dan kemudahan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin dari rekan bisnis kita AKY bisa menyampaikan pesan dan pesannya untuk Pak Haji Nur. Pak Randy, harusnya Pak Randy. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Haji Nur. Ini momen
atau kesempatan saya buat memberikan kesan-kesannya nih buat Pak Haji Nur. Menurut saya Pak Haji Nur adalah guru yang jujur saya paling langka pernah dapat. Ya, selama saya bekerja di AKY, beliau menurut saya adalah guru yang paling baik dan paling sempurna yang saya temukan. Ya, karena jujur di AKY itu kalau menurut saya nih Pak ya, mencari guru yang benar-benar mengayomi itu kayaknya susah. Baru kali ini AKY dapat job di Temin, khususnya di PBOD, dan beliau yang mengarahkan kita nih. Tadi sudah disinggung oleh Pak Haji, ya AKY itu bahasanya dulu ya los-los saja. Akhirnya setelah kenal sama Temin, berusaha ubah terkait masalah mentalnya. Ya terima kasih, ini berkat telatennya Pak Haji Nur yang selalu benar-benar mengarahkan kita, selalu membimbing kita. Kalau ada sesuatu yang sifatnya adalah di luar kebiasaan Temin, itu kita selalu diarahkan ke sesuatu yang hal positif. Terima kasih banyaknya buat Pak Haji Nur, sehat selalu, dan ini jujur pengalaman saya yang paling terbaik lah selama ini. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih sebelumnya Pak Haji Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bayu langsung memberikan sambung. Baik, terima kasih pada rekan dari AKY ya Pak Arif. Selanjutnya dari Pak Haji Nur untuk memberikan kesan dan pesannya Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran manajemen dari PBOD, ada Pak Rizal Fendi, ada Pak Wahyu, Mas Fadil, Bapak-bapak yang hadir umumnya, Bapak GLDL, yang saya hormati Bapak-bapak dari AKY, ada Pak Parman, terus ada Pak Parman, dan juga teman-teman yang dari AKY. Terima kasih atas kesempatan malam ini, menjelang malam berarti sore ya. Setelah saya ngajari Peri Pak, mau berdiri di sini nih. Jadi saya sebelum Peri itu harus jadi MC. Tapi ternyata hari ini belum berhasil Pak ya. Yang pertama saya panjatkan puji syukur alhamdulillah bahwa sampai dengan sore menjelang malam ini kita masih diberi nikmat di antara nikmat sehat, nikmat panjang umur, bapak-bapak yang dari Sumber Habu hadir di sini, dan juga AKY dan juga teman-teman engineering. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu Mas. Di sini saya punya kesan bahwa saya ditugaskan di Sumber 2, salah satunya instruksi dari Pak Riza Effendi. Terus yang kedua saya kompong ke Pak Hertioso. Pak, kenapa saya ditugaskan di Sumber 2? Cuma pertanyaan sengaja. Pak Nur, Bapak itu kan mau pensiun. Bapak harus belajar bekerja dengan orang selain di Toyota. Baik, terima kasih kalau ternyata Bapak seperti itu. Siap saya melaksanakan. Nah, dari itulah saya bermodal keyakinan untuk bisa membantu teman-teman yang di AKY. Singkat cerita, saya baru bikin schedule Pak, schedule training itu sudah di demo. Tak umpetin lagi, taruh baru bikin planning doang, terus siapa bikin planning itu? Waduh, saya nggak ngomong kalau saya sendiri, hidup tak tarik, tak kantongin itu Pak. Yaitu karena waktu itu lika-liku bisnis yang kita AKY ini bersama Temin masih belum clear antara serikat pekerja dengan karyawan. Tentunya di sini dibantu sama teman-teman yang ada di sini.
Mas Muji di logistik, ada CCR, Mas yang quality, terus ada engineering, yang terutama Mas Fikri, Mas Fadir, yang malam bekerjanya di sini cukup luar biasa. Tepuk tangan teman-teman yang sudah selesai. Suka dukanya saya mendampingi teman-teman AKY. Pertama saya kaget Pak, karena saya terbiasa mengajarkan orang yang satu frekuensi. Satu frekuensi itu maksudnya dalam masuknya itu sudah sama, apa peran dan kesamaan. Begitu ketemu teman-teman AKY ada sedikit perbedaan. Aneka ragam dari kumpulan baik ekstremen agak mending, ada beberapa dari mungkin dari Honda, terus dari yang pekerja yang lainnya, disitulah aneka ragam karakter. Saya sambil training, waktu itu training di Kelapa Gading itu tak sortir Pak, sortir saya dikasih data dari Pak Adi, Pak Nur ini yang data orangnya, saya sortir dulu berdasarkan backgroundnya. Disitulah kita memilah dan memilih untuk tugas sambil kita training. Untuk itu dengan berjalannya waktu proses berjalan, tapi paling berat adalah waktu saya mendampingin di forklift Pak. Di forklift itu saya begitu mulai running, saya itu tenggorokan sudah pecah suaranya. Saya jadi kenek Pak, maju mundur teriak-teriak dari bawah, suara saya sampai habis karena saya ketakutan adanya kecelakaan. Faktanya dalam penerimaan tersebut waktu itu supir forklift nomor 7 berapa itu ya? Yang lebih bisa itu 2, yang 5 itu supir tembak semua Pak. Dan tentang supir tembak begini, dia pernah bisa tapi bertahun-tahun tidak mengoperasikan forklift, sehingga skillnya bingung semua Pak. Sampai nunggu aja masih pada bingung. Saya taruh di samping pohon mangga itu, kita latih Pak Sani itu, Mas Sani cari modul untuk berlatihan naik turun. Ya alhamdulillah Pak, dengan berjalannya waktu ternyata bisa menyesuaikan diri. Awalnya planning itu 1 kontainer setengah hari Pak, 1 kontainer setengah hari masukin. Lama-lama turun menjadi 2 jam. Begitu 2 jam saya dapat teman-teman yang skill-nya lebih bagus tapi nggak dipaning, kita geserlah ke paning. Ada Rere atau satu lagi ya. Nah itu begitu masuk ke sana sudah mendekati targetnya yang di sekitar 40 menit. Alhamdulillah sampai sekarang AKY sudah secara pekerjaan skill paning oke Pak. Terima kasih. Juga saya merambah ke operasional mulai dari waktu itu belum resepnya belum, mulai dari forklift ke boxing, ke supply, packing, lama-lama sudah semua Pak. Bahkan skillnya sebetulnya setelah kita gali beberapa karyawan dari AKY itu ternyata mempunyai skill khusus banyak sekali, sehingga ada beberapa orang yang sebetulnya ada yang melebihi kita semua secara kompetensi, dan juga ada yang biasa-biasa aja dan bahkan ada yang kurang. Dari tingkat itulah diolah. Di sini ada Mas Arif, terus Mas Maul, lalu Mas Maul, ya. Nah, Pak Maul itu CS saya Pak. Saya tuh kalau training nyari orang, jadi guru nyari murid saya ini. Ya benar bilang, saya guru nyari murid di sini Pak. Jadi saya sudah di ruangan, muridnya nggak datang-datang. Ya tapi saya sabar lah, karena ini tugas saya. Saya tuh nunggu setengah jam ini muridnya mana, Pak Farman dipanggil. Ini guru nunggu murid terus masalah. Tapi alhamdulillah Pak, itu semua bisa berjalan dengan bagus. Ya, mulai dari receiving sekarang sudah mulai teman-teman AKY. Bahkan IT sebagian besar AKY sudah bisa menerima dan melakukannya. Ya mudah-mudahan kemampuan AKY terus berjalan terus dan tetap semangat. Mudah-mudahan AKY bisa eksis dari ujung sampai ujungnya lagi, dari pangkal hingga ujung. Mudah-mudahan tetap eksis. Nah, di sini saya sedikit cerita Pak. Ini adalah kenangan saya bekerja di PBD ada di sini. Tapi pengalaman unik lucu Pak. Ini cerita zaman dulu, ini bukan karena kami. Saya itu sama Daud enggak? Saya dengan Daud. Ceritanya
receiving Pak. Receiving dilawannya itu di kabel metal apa tuh yang hubung itu cewek sebagai perantaranya cewek. Ceritanya saya itu janjian saya ngobrol sama cewek itu. Saya samperin ke orang Bekasi. Ya kenalan kan kita berdua ngobrol waktu masih bujang semua. Kena akrab. Dilarangnya teleponnya ke receiving. Saya nggak ada, tahun nggak ada. Yang terima umpamanya, tahu nggak umpamanya? Kesangkut sama dia Pak. Jadi kesangkut sama Pak Umpami itu. Jadi pacaran, nah ini saya Pak tahu pacaran sama Umpami jadi istri ketiga. Saya tuh pertama yang ikut kemana? Rumahnya kan Pondok Kopi, ikut saya sampai Pondok Umpami kok ikut saya sampai sini turun lampu merah pertama, udah. Saya enggak karena ada perlu besok lagi. Ini Umpami kok kesini terus, lama-lama saya curiga itu. Nah begitu telepon tak dengerin di receiving, wah kurang ajar Umpami. Jadi nyari saya padahal yang terima Umpami. Wah udah itu ceritanya dah. Jadi singkat cerita Umpami itu ditantang sama dia untuk nikah. Jadi istri ketiga ceritanya. Yaitu. Jadi memang dia punya ilmu Pak. Almarhum punya ilmu pecut bebek. Dia itu nggak ngeliat orangnya Pak. Orang itu bisa apa ya dipengaruhi dari jauh. Itu secara fakta kenyataan yes Pak. Saya juga ngakuin. Lah orangnya kayak begini amat tapi kok omongannya itu manjur. Pernah ini cerita. Mira itu hampir kena sama Umpami. Mira kita itu subuh jam 6 udah nyari Pak Nur. Lihat Umpami, wah kurang ajar Umpami bosnya sendiri. Itu jam 6 pagi loh, tanya ke saya, wah ini kurang ajar Umpami ini, bosnya sendiri dikerjain. Nah, ini singkat cerita ya kejonan di sini Pak. Ini fakta seperti itu. Nah, dengan kenangan-kenangan seperti ini, ya tentunya membuat saya itu ninggalin Toyota itu agak resah dan gelisah. Ya, Bapak sekalian, saya secara tugas ditemin PBD saya selesai. Saya membangun mitra kerja dengan TLC itu sudah 5 tahun yang lalu Pak. Dengan TLC. Saya pulang kerja ngajar itu sering Pak. Malam kerja, pagi ngajar itu hal yang saya lakukan sudah biasa. Bahkan saya pernah dapat award di 2018 ngajar jam terbanyak saya Pak. Karena itu sudah kali. Nah, untuk itu saya kerjasama dengan TLC. Pak, saya secara pekerjaan dengan PBUD selesai. Dan saya sudah mengajukan untuk absen untuk MPP. Tapi secara pekerjaan pertemanan dengan TLC tetap berjalan Pak. Saya ngomong, Pak silakan Bapak agendakan kalau membutuhkan saya. Ini sifatnya pertemanan. Jangan mikirin bayaran Pak. Saya nggak minta bayaran. Itu dari awal. Pak Edi, terus Pak Suwartono. Oke Pak, nanti saya tetap butuh Bapak. Ya monggo silakan. Bahkan besok itu saya masih ada jam ngajar untuk 7 untuk menyelesaikan yaitu yang sekelas dengan GIG. Karena masih ada beberapa orang yang harus di asesmen dan dituntut untuk training dulu. Salah satu trainernya adalah yang dibutuhkan saya. Jadi Pak Reza, saya sudah clear dengan TLC, saya tidak nuntut bayaran karena saya masih dibayar oleh teman. Sehingga saya punya janji dengan TLC, setiap tidak ada guru, ada jadwal jam ngajar saya, silakan untuk di WA, saya akan datang. Karena ngajar itu passion saya Pak. Saya ngajar itu nggak beban, senang Pak, sehingga itu bukan jadi hambatan buat saya. Justru itu hiburan untuk diri saya Pak. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan bertemunya sore ini, tentunya dalam pergaulan sehari-hari kemarin-kemarin Pak, saya namanya manusia ada kekurangan dan kesilapan. Ya kadang sembrono, kadang ngeselin, nggak ngenakin. Tentunya dalam kesempatan sore ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan tentunya saya doakan bapak-bapak yang berulang ini terutama mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu Allah SWT. Tentunya dalam
bekerja semua bisa sukses. Terus terang Pak, dengan kondisi sekarang saya pribadi mengakuin Pak, anak-anak sekarang tuh lebih cepat kayak Mas Trisno, terus template-nya proyek itu saya akuin salut. Dalam arti satu, kemandiriannya Pak Riza atas bimbingannya menurut saya sukses untuk membimbing teman-teman. Mudah-mudahan yang lainnya bisa all out. Maksud all out itu gini Pak, dikasih tugas itu jangan jadikan beban. Kalau memang nggak bisa, ngomong nggak bisa, minta dibantu. Kuncinya itu Pak. Pak, mohon maaf saya ini belum bisa Pak, bisa nggak saya didamping dulu. Nah, sehingga kejujuran itu Bapak sekalian akan menumbuhkan buah yang bagus daripada nggak bisa jadi beban. Untuk itu saya harapkan teman-teman yang ada di sini, terutama yang temin, perkembangan zaman selalu harus diikuti, terutama IT. Terus juga teman-teman AKW, saya rasa bapak-bapak bisa mandiri, mudah-mudahan sukses sampai ke depannya. Dan jika ada pindah ke Kerawang, mudah-mudahan juga di sana berjalan dengan lancar. Mungkin dari saya itu aja yang saya sampaikan. Pertemuan sore yang indah ini pas tahun kan Pak ya, mau saya mulai ke belakang. Oh Bapak kalau saya ngomong di sini bisa 1 jam nggak berasa, sayanya nggak berasa, kalau yang berasa ngantuk. Baik, ada sumur birakan boleh kita numpang mandi. Jika ada umur panjang kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita dengarkan ya Pak, cerita singkat dari Pak Haji Nur, kesan dan pesan beliau selama berada di Kemin ya Pak. Semoga ada hal yang positif yang bisa kita ambil pelajaran ya Pak untuk kita semua. Sebagai rangkaian acara terakhir, pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menghadiri acara ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian mungkin atau konsumsi, mohon dimaafkan ya Pak, karena acaranya juga agak mepet sehingga ala kadarnya Pak. Untuk itu